Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Surya Samudra Giamsyah dengan tema Firman-Mu itulah kegirangan bagiku. Marilah bersama-sama kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk kita boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Marilah kita bersama-sama memujikan pujian dari Kidung Jemaat 53, bait 1 dan 3. Umat Allah yang terkasih, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama dan karya Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Umat Allah yang terkasih, nas yang mendasari peribadahan kita pada hari ini akan saya bacakan dari Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-24 dan yang ke-25 yang berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, firman yang mendasari ibadah kami mengingatkan kami akan panggilan Kristus bagi kami semua untuk menyangkal diri, memikul salib, serta mengikut Dia. Tetapi harus dengan jujur kami akui bahwa sebenarnya di dalam hidup kami sesehari lepas sesehari, seringkali kami gagal di dalam menyangkal diri. Seringkali kami enggan di dalam memikul salib, dan seringkali kami justru mengikuti kehendak kami sendiri, mengikuti kedagingan dan keegoisan kami sendiri,
ketimbang kami hidup mengikut anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus itu. Oleh karena itu, ya Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu mengaku segala kelemahan, keterbatasan, pelanggaran, dan dosa-dosa kami. Ampunilah kami, ya Bapa Surgawi, sebab kami memohon pengampunan-Mu yang sempurna hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang baik. Amin. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berita anugerah di dalam ibadah kita pada hari ini akan saya bacakan dari Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 dan yang ke-15 yang berkata, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Umat Allah yang terkasih, sebelum kita membaca Alkitab yang kita percaya adalah firman Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tiba waktunya bagi kami untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa memohon kiranya Roh Kudus sendiri sajalah yang menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami semua untuk betul-betul dapat menangkap, mencerna, serta menjadi bagian di dalam hidup kami firman-Mu yang begitu indah dan mendatangkan kegirangan dan sukacita itu. Pimpinlah kami semua, sebab di dalam pembacaan, perenungan, serta pemberitaan akan firman-Mu ini, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan dan perenungan kita terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-15, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Yeremia 15 ayat 15 sampai 21 akan saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Jangan membiarkan aku diambil karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu, aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan? Sungguh Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu, beginilah jawab Tuhan. Jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka Engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun Engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat Engkau sebagai tembok
berkubu dan tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Allah ini di dalam hatinya serta melakukan dengan setia dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau ibu bapak saudara adalah penikmat media sosial, maka tentu ibu bapak saudara tidak asing dengan satu film pendek yang akhir-akhir ini cukup viral. Film pendek apakah itu? Ya, film pendek yang berjudul Tilik. Di dalam film pendek berjudul Tilik itu terdapat beberapa tokoh, ya. Ada tokoh utama yang hobinya itu bergosip, yang namanya Butejo. Terkenal dengan ungkapannya, jadi orang itu yang solutif, gitu ya. Lalu juga ada tokoh Yuneng. Nah, Yuneng ini orang yang terus mencoba untuk menahan gosip-gosip, gibah-gibah yang diucapkan oleh tadi itu Butejo. Ada juga tokoh lain, ya toh, yang namanya Gotrek. Ibu bapak saudara, jangan kemudian berpikir Gotrek ini apanya Gojek atau Gokar, tidak ada siapa-siapanya. Tapi memang namanya adalah Gotrek, pemilik truk yang kemudian menerima uang dari Butejo. Katanya sih uang halal. Walaupun katanya juga sih tersembunyi maksud untuk memilih Pak Tejo sebagai Pak Lurah. Juga ada tokoh lain yang selalu menjadi pokok percakapan di dalam perjalanan menuju ke rumah sakit ketika rombongan ibu-ibu ini tilik Bu Lurah. Siapa? Mbak Dian. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya hanya ingin menyoroti ending film tersebut, khususnya apa yang dialami oleh Yuneng. Semula Yuneng mendapatkan informasi bahwa Bu Lurah itu masuk rumah sakit. Cepat-cepat ia mengumpulkan ibu-ibu sekampung, sekelurahan, dan kemudian mengajak mereka untuk tilik ke rumah sakit. Ternyata setibanya di rumah sakit, Bu Lurah belum bisa ditiliki, belum bisa dibesuk, belum bisa dikunjungi karena diinapkan di ICU. Nah, kemudian karena kekecewaan yang menumpuk, orang-orang satu truk
ibu-ibu di dalam truk itu bergunjing, nyindir-nyindir, berkata nyinyir tentang Yuning ini. Sampai-sampai dikatakan yang ngomong tidak benar itu adalah Yuning. Padahal dari awal film sampai hampir akhir cerita itu yang terus ngomong adalah Butejo. Nah, digambarkan di bagian hampir akhir ending film tersebut, Yuning ini kemudian merasa gelo, merasa menyesal, dan kemudian berseru, apakah salah kalau aku punya niat yang baik? Apakah salah kalau aku mengajak orang untuk tilik bulurah yang sedang sakit? Di tengah keramaian ibu-ibu yang terus bergunjing, bergosip, Yuning terdiam seorang diri, merasa dipinggirkan dan tidak dihiraukan. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi seperti ini dialami pula oleh Nabi Yeremia. Bahkan kondisi yang lebih keras, lebih berat, lebih memukul, dan lebih menyakitkan. Mengapa? Yeremia, ibu bapak saudara yang terkasih, mendapatkan firman Tuhan. Yeremia mendapatkan panggilan Allah untuk memberitakan pertobatan bagi umat Yehuda. Pada waktu itu umat Yehuda lebih suka untuk mendengarkan suara yang menyenangkan telinga mereka. Dan oleh karena itu nabi-nabi palsu dan imam-imam palsu mengucapkan perkara-perkara, kalimat-kalimat yang menyenangkan telinga orang-orang Yehuda ini. Dan mereka dipuji-puji, mereka disanjung-sanjung. Nabi-nabi palsu dan imam-imam palsu ini mendapatkan penghormatan dari orang-orang Yehuda. Tetapi Yeremia tidak. Yeremia berseru kepada bangsa Yehuda, bertobatlah, bertobatlah, kembali, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jangan kepada ilah-ilah yang lain, jangan kepada diri sendiri. Hati-hati, jangan sampai sikapmu, tindakanmu mendatangkan murka Allah. Dengan ucapan yang demikian, imam-imam palsu itu kemudian menuding Yeremia sebagai nabi palsu, sebagai seorang yang menghujat Tuhan. Kami ini, para imam, menyerukan damai. Kami ini, para imam, menyerukan berkat Tuhan bagi orang-orang Yehuda. Tetapi engkau memberitakan Allah yang lain. Engkau memberitakan Allah yang murka. Jangan-jangan kamu, jangan-jangan engkaulah nabi palsu itu. Dan akhirnya ibu bapak saudara yang terkasih, Yeremia menjadi nabi yang betul-betul merasa sendirian. Yeremia betul-betul menjadi nabi yang merasa diasingkan, bahkan oleh keluarganya sendiri, bahkan oleh kolega-koleganya sendiri, bahkan oleh umat Yehuda, umatnya sendiri.
Tetapi Yeremia tahu betul bahwa apa yang ia sampaikan, apa yang ia ucapkan, seruan pertobatan bagi bangsa Yehuda itu adalah dari Tuhan. Ia betul-betul mengimani, ia betul-betul mengamini, ia betul-betul menghayati panggilan dan perannya sebagai penyambung lidah Tuhan. Oleh karena itulah, ibu bapak saudara yang terkasih, bagian yang kita baca ini menjadi suatu bagian yang menampilkan, mempersaksikan keluhan Yeremia di hadapan Tuhan. Di dalam pikiran dan hati Yeremia terdapat perasaan kira-kira demikian. Tuhan, aku sudah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya. Aku sudah melayani Engkau dengan setulus-tulusnya. Aku sudah melayani Engkau dengan sebaik mungkin yang bisa aku lakukan. Dengan penuh kejujuran, dengan penuh tanggung jawab, dengan segala talenta yang Engkau berikan kepadaku. Tetapi kenapa? Kenapa bangsa ini menolak aku? Kenapa para imam ini justru memusuhi aku? Kenapa umatmu justru menyingkirkan aku? Itu sebabnya ketika kita membaca bagian kita ini tadi, kita mendapati hati Yeremia yang menjerit, "Engkau seperti air yang tidak dapat kupercayai." Sebab apa? Ternyata setelah Yeremia melakukan pelayanannya dengan sungguh-sungguh, ia tidak mendapatkan hasil yang mendatangkan sukacita di dalam hatinya. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, ada satu kalimat yang sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kita manakala kita membaca bagian ini. Yeremia berseru, "Firman-Mu itu ya Tuhan adalah kegirangan bagiku." Ibu bapak saudara yang terkasih, mari kita coba bayangkan Yeremia yang merasa diri terpuruk, Yeremia yang merasa diri dibuang dan diasingkan, Yeremia yang merasa tidak dihargai baik oleh keluarganya sendiri, oleh imam-imam, bahkan oleh bangsa Yehuda. Ketika ia mendapatkan firman Tuhan, ia sungguh-sungguh merasa bahwa inilah kekuatan, inilah penghiburan, inilah kegirangan di tengah-tengah kegelapan, beban berat yang ia alami. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa-masa pandemi virus corona ini, harus diakui dengan jujur bahwa satu kelompok usia yang mengalami dampak paling besar adalah mereka yang telah berusia lanjut. Mereka tidak diizinkan keluar dari rumah sebab tubuh mereka rentan terpapar virus corona. Sedapat mungkin tetap berada di dalam rumah. Kalaupun keluar rumah,
jalan pendek-pendek saja, tidak jauh-jauh, dekat-dekat saja, itu pun harus mengenakan masker dan sedapat mungkin tidak bercakap-cakap dengan banyak orang. Mengapa saya katakan yang paling terdampak? Sebab ibu bapak saudara yang terkasih, kebutuhan paling mendasar dari seorang yang sudah berusia lanjut adalah berkumpul bersama dengan teman-temannya. Itu kebutuhan yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh seorang usia lanjut. Sebelum kita berpisah untuk selamanya, sebelum Tuhan memanggil engkau pulang, sedapat mungkin kita ngobrol, sedapat mungkin kita berjumpa, sedapat mungkin kita dapat bertegur sapa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umurlah panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Itu harapan saudara-saudara kita, kekasih-kekasih hati kita yang sudah berusia lanjut. Tetapi dengan physical distancing seperti yang kita lakukan di dalam pandemi virus corona ini, kebutuhan yang paling mendasar itu pun tidak dapat terpenuhi. Ibu bapak saudara yang terkasih, khususnya ibu bapak saudara yang sudah berusia lanjut, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk melihat tokoh Yeremia. Yeremia yang terdampak karena kejujurannya, Yeremia yang terdampak karena integritasnya, Yeremia yang terdampak karena hatinya yang sungguh-sungguh mau mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab, mengalami pengucilan, mengalami pembuangan, mengalami ekskomunikasi, tidak dihiraukan, tidak dianggap oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi satu kekuatan Yeremia, satu hal yang menopang kehidupan Yeremia, satu perkara yang tetap meneguhkan pelayanan Yeremia adalah firman Tuhan. Yeremia senantiasa membuka telinganya, pikirannya, hatinya, kehidupannya untuk mendengar firman Allah, dan ia berseru, firman-Mu itu ya Tuhan, kegirangan bagiku. Kegirangan bagiku di tengah-tengah situasi yang sukar, kegirangan bagiku di tengah-tengah beban yang berat, kegirangan bagiku di tengah-tengah situasi dan kondisi tidak dihiraukan, diabaikan oleh semua orang. Biarlah firman Tuhan juga menjadi kegirangan di dalam hati kita semua, khususnya di dalam hati ibu dan bapak yang sudah berusia lanjut. Jangan menjadi letih, jangan menjadi lunglai, jangan menjadi undur iman, jangan menjadi patah pengharapan, jangan menjadi putus asa. Setiap waktu, setiap saat, manakala ibu, bapak
mengalami rasa sepi, ingatlah Tuhan hadir. Tuhan berkata-kata, Tuhan berfirman, dan Allah berseru, Immanuel, aku senantiasa beserta dengan engkau. Biarlah kita semua boleh mengalami penyertaan Tuhan. Biarlah kita semua boleh menyimpan firman Allah itu di dalam hati kita, di dalam setiap langkah kehidupan kita, di dalam masa-masa yang berat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu bapak, saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, sebentar akan dilayankan penerimaan anggota jemaat dengan formulir liturgis yang telah dimodifikasi sehingga sesuai dengan ibadah daring GKI Taman Majapahit ini. Ketika kini akan dilayankan penerimaan anggota bagi saudara-saudara yang memohon menjadi anggota GKI, kita akan bersama-sama menerima saudara-saudara kita yang berasal dari Gereja Kristen Injili Indonesia, Gereja Bethel Indonesia, GKPS, Gereja Kristen Protestan Simalungun, dan HKBP. Memang hanya dua yang berasal dari gereja yang tidak seasas dan seajaran, tetapi kami sungguh sangat bersyukur bahwa mereka yang berasal dari GKPS dan dari HKBP juga bersedia mengikuti kelas katekisasi khusus untuk masuk di dalam kehidupan berjemaat di GKI Taman Majapahit. Mereka telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh tata gereja dan tata laksana GKI mengenai perpindahan anggota dari gereja lain yang tidak seajaran ke GKI. Mereka berasal dari gereja-gereja yang tidak seajaran dengan GKI, namun kita percaya bahwa dalam iman kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, mereka adalah bagian dari gereja yang adalah tubuh Kristus yang esa, kudus, am, dan rasuli. Kita akan menerima saudara-saudara ini menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia di Jemaat GKI Taman Majapahit Semarang ini, sehingga mereka akan mengambil bagian secara penuh dalam kehidupan dan pelayanan di jemaat kita di sini sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang diterima menjadi anggota jemaat GKI, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan pengakuan dan penerimaan Gereja Kristen Indonesia atas baptisan dan pengakuan percaya saudara-saudara di gereja asal saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara-saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak SH Lili Hudoyono dari Gereja Kristen Injili Indonesia Puspowarno. Bapak Frendi Turnip dari Gereja Kristen Protestan Simalungun. Ibu Rince Erina Francisca Nainggolan dari HKBP Partuanan. Saudara Dodi Ervina Yoga Abimanyu dari Gereja Bethel Indonesia Ambarawa. Sekarang saya akan menyampaikan pesan bagi anggota yang baru. Saudara-saudara yang baru menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia, kami bersukacita karena saudara-saudara telah menjadi anggota GKI, dan sebagai anggota GKI di Jemaat GKI Taman Majapahit ini, saudara-saudara dipanggil untuk berperan serta dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Dan bagi Jemaat GKI Taman Majapahit, jemaat Tuhan di GKI Taman Majapahit yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Sekarang mari kita masuk di dalam doa-doa kita. Bapa Surgawi, saat ini dengan sehati kami datang membawa doa-doa serta kerinduan hati kami. Pertama-tama kami teringat berdoa bagi keluarga kami, suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan, mohon Engkau memelihara hidup kekasih hati kami ini. Biarlah di dalam berkat rahmat Allah mereka senantiasa mengalami hidup yang sungguh-sungguh berarti, sungguh-sungguh mengalami sukacita yang dari Tuhan. Kami juga teringat bagi gereja kami GKI Taman Majapahit. Kami berdoa bagi majelis jemaat, bagi badan-badan pelayanan jemaat, entahkah itu gugus tugas, komisi-komisi, badan usaha keuangan, serta unsur-unsur yang lain. Biarlah Tuhan
dengan hikmat yang daripadamu, mereka senantiasa dimampukan untuk hidup melayani Engkau dan melayankan kasih Allah bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga teringat ya Bapa Surgawi, bagi saudara-saudara yang baru mendapatkan pelayanan penerimaan anggota jemaat. Kami bersyukur dan bersukacita atas keberadaan mereka di tengah-tengah kami. Biarlah tangan Tuhan jugalah yang memampukan mereka untuk senantiasa membangun persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan di dalam jemaat ini dan bahkan di tengah masyarakat. Kami pun teringat ya Bapa Surgawi bagi kehidupan bangsa dan negara kami, khususnya untuk kota kami Semarang. Kami masih mendapati bahwa ada begitu banyak anggota masyarakat yang tidak terlalu peduli terhadap protokol kesehatan. Kami memohonkan berkat Tuhan bagi mereka. Engkau boleh jamah hati mereka, Engkau boleh berikan kesadaran supaya mereka dimampukan untuk menjaga diri mereka sendiri, tetapi juga menjaga kesehatan orang-orang lain. Kami pun teringat berdoa bagi mereka yang terpapar virus corona. Tuhan, mohon kasihani, Engkau jamah tubuh mereka, dan biarlah melalui perawatan medis mereka boleh mengalami pemulihan kesehatan. Juga kami teringat bagi anggota jemaat kami sendiri yang sudah berada dalam kondisi usia lanjut dan sakit. Tuhan, mohon Engkau pun boleh menjamah, memelihara, merawat dan melindungi kekasih-kekasih hati kami ini, sehingga di masa usia lanjut dan di dalam kelemahan tubuh mereka, mereka tetap dapat merasakan tangan Tuhan yang senantiasa hadir, memberikan kegirangan di dalam hidup dan hati mereka. Kami teringat pula ya Bapa Surgawi bagi pemerintah bangsa ini, baik yang di pusat maupun yang di daerah-daerah. Mohon Tuhan memberi kemampuan kepada mereka untuk mengambil keputusan-keputusan yang sungguh-sungguh dapat menghadirkan kesejahteraan bagi segenap anak bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Bapa Surgawi, betapa besar kasih-Mu kepada kami. Kami pun memberikan persembahan kami. Harta yang kami serahkan adalah gambaran kami menyerahkan tubuh dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah ya Bapa Surgawi, Engkau pakai hidup kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk senantiasa boleh menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di dunia ini. Akhirnya kami letakkan doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya ke dalam tangan pengasihan Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami pun telah mengampuni orang yang bersalah
kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan, dan firman Tuhan yang mendasari pemberian persembahan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Bapak, Ibu, Saudara dapat melihat tayangan sebagai berikut. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Umat Allah yang terkasih, perlakukanlah firman Allah sebagai pegangan dalam langkah kehidupanmu dengan penuh sukacita, dan biarlah setiap orang mendengar tutur kata serta melihat perbuatanmu yang baik sebagai saksi-saksi Kristus dimanapun engkau berada. Oleh karena itu sekarang sambut dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus senantiasa hadir di dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.